Assalamualaikum saudaraku. Kali ini cerita dunia akan mengisahkan kesabaran seorang asisten rumah tangga yang berbuah kebahagiaan. Tapi sebelum itu, mari lantunkan sholawat kepada Rasulullah dengan cara tulis di kolom komentar, agar kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Matahari baru merangkak naik saat Alia melangkah ke halaman rumah mewah di sudut perumahan elit itu. Di tangannya ada satu koper kecil yang sudah lusuh dan sebuah tas jinjing berisi pakaian sederhana, serta buku-buku lama yang ia simpan sejak SMA. Semua harta yang ia miliki ada di sana. Ia menatap pintu besi besar itu sambil menarik napas panjang. Suara detak jantungnya menggema lebih keras dari langkah sepatunya. Bukan karena takut, tapi karena pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa rumah-rumah megah tak selalu berarti hangat. Dan pintu-pintu besar kadang menutup lebih kejam daripada gerbang neraka. Bismillah, bisiknya pelan, sebelum menekan bel. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang wanita parubaya dengan wajah tajam dan tatapan penilai. Ia mengenakan daster batik rapi dan sandal rumah yang seolah bersuara keras saat menyentuh lantai. Itu adalah Bu Ratri, ibu dari pemilik rumah, wanita yang akan menjadi pusat dari badai besar yang segera datang. "Kamu Alia?" tanyanya, dingin. "Iya, Bu. Saya dari agen." Katanya disuruh mulai kerja hari ini. Bu Ratri menatapnya dari atas sampai bawah. Lama. Terlalu lama, seolah ingin mencari celah di setiap inci tubuh Alia. "Tampangmu terlalu bersih untuk ukuran pembantu," gumamnya. Alia tersenyum sopan, mencoba tidak tersinggung. Ia sudah biasa dengan komentar seperti itu. "Saya terbiasa kerja keras, Bu. Mungkin tampang saya belum terlihat lelah saja." Bu Ratri melirik sinis, lalu melangkah masuk tanpa menyuruh Alia ikut. Tapi Alia tahu kode itu. Ia mengangkat kopernya dan masuk. Begitu melangkah ke dalam, ia disambut oleh aroma bunga lavender yang samar dan dinding putih bersih penuh lukisan mahal. Rumah itu seperti istana di mata Alia. Tapi langkah-langkahnya terasa berat. Ia belum tahu bahwa rumah ini bukan tempat berlindung, melainkan medan perang yang membungkus senyap dalam kemewahan. Beberapa jam kemudian, Alia mulai bekerja membersihkan dapur dan ruang makan. Seorang art lain muncul dari arah belakang. Wanita itu lebih tua darinya, berkulit gelap, dan matanya sempit seperti selalu memicing curiga. "Namaku Wening. Aku yang biasa urus dapur dan cucian," katanya tanpa basa-basi. "Kalau kamu datang ke sini karena mau naik derajat, mending balik sekarang." Alia terdiam sejenak, menatap perempuan itu yang sedang merendam cucian dengan kasar. "Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan bersaing," jawab Alia pelan, tapi tegas. Wening mendengus. "Lihat saja nanti. Di rumah ini, kalau kamu gak pandai menunduk, kamu akan dibuang. Jangan pikir karena kamu muda dan cantik, kamu bisa bertahan." Alia tak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah peringatan. Sore menjelang, dan saat itulah Alia bertemu Dirga. Laki-laki itu turun dari lantai atas dengan langkah berat dan mata lelah. Kemeja putihnya tergulung sampai siku. Wajahnya tampan, tapi tertutup oleh lapisan dingin yang tebal. Alia bisa langsung menebak, inilah orang yang menyimpan banyak luka, mungkin lebih banyak dari dirinya. Dirga menghentikan langkah saat melihat Alia sedang menyapu. "Kamu siapa?" "Saya Alia, Pak. Art baru dari agen." Mereka saling menatap beberapa detik. Dirga tak berkata apa-apa. Hanya mengangguk, lalu berjalan menuju ruang kerja. Tapi saat ia melewati Alia, ia sempat menoleh dan berkata pelan, "Kalau ibu saya bicara kasar, abaikan saja. Di rumah ini, bertahan adalah hal yang paling penting." Alia mengangguk pelan. "Saya terbiasa, Pak. Tapi terima kasih." Malam pertama di rumah itu, Alia tidur di kamar sempit di belakang dapur, tanpa jendela. Dindingnya dingin, lantainya keras. Tapi ia tersenyum di atas kasur tipis itu. Karena meski keras, tempat ini masih lebih baik dari emperan yang dulu pernah jadi rumahnya. Sebelum tidur, ia menatap langit-langit dan berdoa lirih. "Ya Allah, kalau memang aku harus melewati fitnah, aku siap. Tapi tolong, beri aku hati yang tetap jujur dan tangan yang tidak membalas dengan cara yang salah."
Ia tak tahu bahwa malam itu, di ruang atas, Dirga juga tak bisa tidur. Ia duduk di kursi kerjanya, menatap jendela, dan entah kenapa teringat wajah gadis muda yang baru datang itu. Dan badai, diam-diam sudah mulai mendekat. Pagi kedua Alia dimulai lebih cepat dari matahari. Ia bangun pukul 4, menyapu halaman depan sambil menyembunyikan rasa ngilu di kakinya yang belum terbiasa dengan ubin dingin. Ia baru saja selesai menyeduh teh untuk Bu Ratri saat suara langkah sepatu terdengar dari tangga. Bu Ratri duduk di kursi favoritnya sambil membuka koran. Alia, dengan sigap, meletakkan cangkir teh melati di hadapannya, lalu berdiri menunduk. Tehnya terlalu panas, tegur Bu Ratri, tanpa meneguk sedikit pun. Saya minta maaf, Bu. Lain kali saya. Kamu pikir kamu lebih tahu dari saya soal teh? Alia menelan ludah. Tidak, Bu. Kamu belajar di mana? Saya lulusan SMA, Bu. Sempat ikut kursus keterampilan juga. Oh, jadi kamu cukup pintar untuk membodohi orang. Tatapan Bu Ratri menusuk seperti jarum dingin. Alia menunduk. Matanya basah, tapi ia tahan. Hari kedua. Belum boleh jatuh sekarang, batinnya. Di dapur, Wening sedang menunggu. Kamu ngapain tadi pagi? Tanya Wening sambil mengiris bawang dengan gerakan cepat. Sapu halaman dan bikin teh buat ibu. Wening tertawa sinis. Cepat juga kamu cari perhatian. Saya cuma kerja sesuai yang diperintah. Itu juga yang dibilang Sirina dulu. Sekarang dia di rumah sakit jiwa. Alia menatap Wening dengan dahi mengernyit. Wening mendekat, suaranya menurun seperti bisikan hantu. Di rumah ini, yang terlalu baik biasanya hancur duluan. Aku udah lihat banyak. Lalu Wening meninggalkan dapur, meninggalkan aroma kecemburuan dan ancaman yang kian nyata. Alia sadar satu hal, perempuan itu tidak hanya iri, ia berbahaya. Siang hari, musibah kecil terjadi. Sebuah vas kristal di meja tamu pecah. Alia sedang menyapu ruang tengah, dan tak sengaja menyenggol ujung meja dengan gagang sapu. Pecahan vas mahal itu berserakan di lantai seperti pecahan harga dirinya. Dirga turun dari lantai 2, mendapati Alia berlutut sambil mengumpulkan serpihan kaca. Ada apa ini? Tanyanya, tenang tapi serius. Saya tak sengaja, Pak. Maaf. Sebelum Dirga menjawab, Bu Ratri muncul. Apa ini? Vas warisan mama saya. Alia langsung membungkuk. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Bu Ratri tidak mendengarkan. Ia menatap Dirga dengan ekspresi terkejut pura-pura. Lihat, kan? Saya sudah bilang dari awal, anak ini tidak bisa dipercaya. Baru 2 hari, sudah merusak barang. Dirga menatap Alia yang gemetar. Bu, semua orang bisa salah. Tapi kenapa harus barang yang paling berharga? Bu Ratri menekan, lalu menoleh pada Alia. Kamu pikir kamu bisa bertahan di sini dengan modal wajah cantik saja, ya? Saya tidak sebodoh itu. Alia tak menjawab. Dadanya sesak. Tapi sebelum ia bisa bicara, Wening muncul dari balik pintu dan menambahkan. Tadi saya lihat dia pegang vas itu, Bu. Seperti sengaja digeser-geser. Fitnah pertama dilemparkan tepat ke wajahnya. Dirga menghela napas panjang. Cukup. Nanti kita bahas lagi. Alia masih diam. Tapi dalam hatinya, satu hal mulai tumbuh, bukan hanya sakit tapi waspada. Malamnya, di dapur yang sepi, Alia duduk sendiri, memegang kain dingin untuk mengompres kakinya yang tergores saat memungut pecahan kaca. Ia menulis dalam buku kecil yang selalu ia bawa, catatan harian yang tidak pernah dibaca siapapun. Hari ini aku belajar bahwa fitnah bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang tersenyum di pagi hari. Tapi aku juga tahu, aku tak boleh kehilangan siapa diriku hanya karena mereka mencoba mematahkan aku. Dan di kamar atas, Dirga memandangi foto lama ibunya dan mendesah. Ia mulai meragukan satu hal. Apakah sosok yang membesarkannya dulu masih ada,
atau sudah berubah menjadi bayangan dari rasa kehilangan dan kesepian yang belum pernah sembuh. Alia belum tahu, malam ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Tapi satu yang pasti, ia akan bertahan. Dengan diam. Dengan sabar. Dengan cinta yang akan tumbuh dari luka. Waktu bergerak lambat bagi Alia di rumah itu. Hari demi hari berlalu seperti mengarungi samudera tenang yang menyimpan pusaran maut di dasarnya. Tak ada ledakan besar, tapi juga tak pernah benar-benar damai. Dan pada suatu pagi yang biasa, jebakan mulai disusun rapi, bukan oleh orang luar, tapi oleh mereka yang tidur di bawah atap yang sama. Pagi itu, Wening tampak lebih ramah dari biasanya. Ia menyodorkan sepiring gorengan saat Alia sedang menjemur pakaian. "Makan dulu, yuk, biar gak pingsan di tengah kerja," katanya sambil tersenyum kecil. Alia menatapnya ragu, tapi menerima juga. "Makasih, Mbak Wening. Habis ini bantu aku cuci piring ya, aku lagi agak pegal." Alia mengangguk. Tapi saat ia masuk dapur, kejadian yang mengubah segalanya pun dimulai. Pintu kamar Bu Ratri terbuka keras. "Apa ini? Siapa yang ambil kalung saya?" Suara Bu Ratri menggelegar seperti petir. Seluruh rumah langsung membeku. Alia langsung berlari ke arah suara. Bu Ratri berdiri dengan tangan gemetar, menunjuk laci terbuka di kamarnya. "Kalung emas saya, kalung warisan mama saya, hilang." Dirga muncul dari ruang kerja, wajahnya gelisah. "Ibu, mungkin lupa taruh." "Tidak, tidak mungkin. Tadi pagi masih ada. Pasti ada yang ngambil." Semua mata akhirnya mengarah pada satu sosok, Alia. Wening muncul di belakang mereka dan membuka suara pelan. Seperti tak ingin dituduh ikut campur, tapi cukup nyaring untuk menusuk. "Maaf, Bu, tadi pagi Alia sempat sendirian dekat kamar. Saya lihat dia buang-buang sampah dari arah tangga." Alia membeku. "Itu, saya buang sampah cucian, Mbak. Tapi aku gak lihat bawa cucian, cuma kresek kecil," sahut Wening cepat. "Berani kamu mencuri di rumah ini?" bentak Bu Ratri. "Saya tidak mencuri, Bu. Saya bersumpah demi Allah, saya nggak sentuh kamar Ibu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Cuma kamu yang baru di rumah ini." Dirga tampak ragu. "Ibu, jangan tuduh tanpa bukti. Kita cari dulu, ya. Kalau gak percaya, geledah saja barang-barangnya," ucap Bu Ratri penuh api. Alia menoleh ke Dirga dengan mata penuh harap. Dan Dirga diam. Ia tidak melarang ibunya. Kamar Alia digeledah. Tasnya dibongkar, kopernya diobrak-abrik. Buku catatan, pakaian dalam, bahkan mukena diangkat dan dikibaskan seolah mencari jejak dosa. Tak ditemukan apapun. Wening mendecak kecil. Mungkin dia sudah sembunyikan di tempat lain. Alia menunduk. "Saya bukan pencuri, Bu. Saya kerja di sini untuk bantu keluarga saya, bukan buat ngambil hak orang." Tapi bagi Bu Ratri, fitnah adalah keyakinan. Ia menatap Alia dengan dingin dan berkata, "Kamu bisa akting. Tapi saya tahu siapa kamu. Wajahmu bisa pura-pura polos, tapi dalamnya pasti busuk. Dan saya tidak akan diam." Alia menahan napas. Suara hatinya hampir meledak. "Kenapa? Kenapa begitu mudah memvonis hanya karena aku cuma pembantu?" Malamnya, Dirga mengetuk kamar Alia. Ia berdiri lama di depan pintu sebelum bicara. "Alia, aku minta maaf atas tadi siang. Aku tahu kamu tidak mungkin mencuri." Alia membuka pintu perlahan. Matanya sembab. "Kenapa diam waktu saya dihina, Pak? Bahkan Bapak gak coba bela saya." Dirga tertunduk. "Ibu saya sulit dihadapi. Saya sendiri kadang takut." Alia menatapnya, penuh luka. "Tapi saya lebih takut kehilangan harga diri saya." Dan malam itu, mereka hanya diam. Di antara dua luka yang berbeda. Luka karena dituduh, dan luka karena gagal melindungi. Beberapa hari kemudian, kalung itu ditemukan, terjatuh di balik sofa ruang tamu. Wening menemukannya, secara tidak sengaja. "Wah, ternyata jatuh ke celah ini. Maaf ya Bu, saya jadi ikut nuduh." Tapi Bu Ratri hanya diam. Ia tidak minta maaf pada Alia,
tidak menghapus ucapannya. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi Alia, luka itu tetap tinggal. Dan sekarang, ia tahu satu hal, ia tidak hanya berjuang untuk bertahan. Ia sedang dikepung. Dan benih simpati dalam hati Dirga, yang awalnya samar, kini tumbuh lebih kokoh. Alia tidak punya senjata selain kebaikan. Tapi kadang, itulah senjata paling mematikan. Beberapa hari setelah insiden kalung, suasana rumah itu menjadi semakin dingin bagi Alia. Meskipun tuduhan telah terbukti salah, tak satu pun kata maaf meluncur dari bibir Bu Ratri ataupun Wening. Justru sikap mereka makin licin, bagaikan racun yang disisipkan perlahan, nyaris tak terdeteksi. Dan malam itu, setelah rumah tenang dan para penghuni lelap, Dirga duduk di ruang kerjanya, membuka laptop, lalu menarik folder data dari CCTV internal rumah. Ia tidak pernah benar-benar percaya pada firasat. Tapi sesuatu tentang fitnah itu mengusik nuraninya. Ia memutar ulang rekaman hari hilangnya kalung. Matanya menajam saat melihat Wening keluar dari kamar Bu Ratri, dengan tangan menyentuh kantong celemeknya, lalu berjalan cepat ke arah dapur. Ia berhenti sebentar di dekat tangga, tempat yang tak terjangkau kamera. Lalu muncul kembali dengan tangan kosong. Dirga mengepalkan tangan. Kau pikir aku tak akan tahu, Mbak Wening? Pagi berikutnya, Alia dikejutkan oleh kabar baru. Sarapan buat Pak Dirga hari ini kamu saja yang antar ke meja, ucap Wening sambil tersenyum tipis. Kamu kan yang paling disayang sekarang. Nada sindirannya begitu telanjang. Alia hanya diam. Ia tahu, Wening sedang memancing. Tapi ia tetap bawa nampan sarapan itu ke meja makan tanpa berkata apa-apa. Dirga sedang membaca dokumen. Ketika melihat Alia datang, ia segera menyingkirkan berkas dan menatapnya. Kamu gak apa-apa? Tanyanya pelan. Alia hanya mengangguk. Tapi wajahnya menyimpan terlalu banyak kata yang tak terucap. Kamu marah padaku? Tanya Dirga, lebih lembut. Alia menatapnya sejenak. Saya cuma kecewa, Pak. Dirga menunduk. Kamu boleh kecewa. Tapi jangan kehilangan kepercayaan sama dirimu sendiri. Dunia bisa nyalahin kamu, tapi kamu gak boleh ikut percaya sama mereka. Alia tertegun. Kata-kata itu, seperti pelukan bagi jiwanya yang lelah. Siang itu, karma mulai menunjukkan bentuknya. Saat Bu Ratri sedang bersantai dengan kerabatnya di taman belakang, salah satu tamu melihat kalung emas miliknya tergeletak di meja, dan berseru, "Loh, ini kan mirip banget sama kalung yang pernah saya lihat di toko emas tempat saya kerja paruh waktu dulu." Bu Ratri menoleh, kaget. Maksud kamu? Yang kayak gini, Bu kemarin ada art bawa ke sana, katanya mau gadai. Tapi karena gak ada surat, ditolak. Namanya Mbak. Mbak siapa ya? Wening? Iya, Wening. Seketika, suasana jadi sunyi. Bu Ratri membeku. Para tamu mulai saling berbisik. Dan Wening, yang diam-diam mendengar dari dapur, langsung pucat pasi. Beberapa saat kemudian, Dirga datang. Ia menatap ibunya yang terlihat bingung dan kehilangan arah. Ibu, ini rekaman CCTV-nya, katanya pelan, sambil menyodorkan flash disk. Malamnya, suasana berubah. Wening dipanggil. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia hanya meminjam untuk alasan darurat, tapi kebohongan yang terlalu berlapis tak mampu lagi diselamatkan. Bu Ratri hanya berkata, "Kamu memalukan. Aku mempercayaimu bertahun-tahun. Dan kamu malah membuat aku mengusir orang yang benar." Alia berdiri di belakang, mendengar semuanya. Tapi ia tak bersorak, tak mencibir. Ia hanya diam. Karena kadang, diam adalah kemenangan yang paling menyakitkan bagi musuh. Wening diusir malam itu juga. Dan sebelum pergi, ia sempat menatap Alia dengan mata penuh dendam. Kamu pikir kamu menang? Nikmati saja selagi bisa. Perempuan kayak kamu gak akan pernah benar-benar diterima. Alia menatapnya tenang. Saya gak perlu diterima siapapun. Saya cuma perlu tetap jadi orang baik, bahkan ketika dunia menuduh saya sebaliknya. Setelah semua berlalu, Dirga berdiri di depan dapur, menatap Alia yang sedang mencuci gelas. Kamu luar biasa kuat, Alia. Alia tersenyum tipis, tanpa menoleh. Saya cuma berusaha bertahan, Pak. Jangan panggil aku, Pak, terus.
Aku ingin kamu mulai melihatku, bukan sebagai majikan. Alia terdiam. Tangannya berhenti di air. Hatinya bergetar, tapi ia tak ingin berharap terlalu jauh. Dirga saja, katanya kemudian, pelan. Kalau kamu bersedia. Alia menoleh. Ada sesuatu di matanya, kepercayaan baru, meski masih dilapisi trauma. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, Alia bisa tidur tanpa rasa takut. Tapi cinta bukan akhir dari perjuangan. Itu hanya awal dari keberanian yang lebih besar. Dan keadilan, baru mulai menata dirinya. Sudah seminggu sejak Wening diusir. Rumah itu terasa lebih sunyi. Tak ada sindiran tajam saat Alia lewat. Tak ada tatapan menusuk dari balik pintu dapur. Tapi justru dalam kesunyian itu, fitnah berikutnya sedang disiapkan dengan lebih rapi, lebih mematikan. Bu Ratri tidak menyerah. Dalam hatinya, kemarahan atas kebenaran yang berpihak pada Alia justru membakar lebih ganas. Ia melihat sesuatu dalam diri Alia, bukan hanya wajah manis atau tangan cekatan, tapi ancaman. Ancaman akan kehilangan anaknya. Ancaman atas harga diri yang selama ini ia bangun dari gengsi. Hari itu, Dirga mengajak Alia bicara. Di halaman belakang, di bawah pohon Kamboja, Dirga menatap Alia dengan mata yang lebih tenang dari biasanya. Aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya padaku, tapi aku ingin kita saling jujur, katanya. Alia menatap tanah. Saya sudah terlalu sering ditipu oleh kebaikan, Pak Dirga. Dirga saja, potongnya lembut. Aku ingin kamu percaya, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Alia menelan air liur. Tapi ibu Anda akan menjadi urusanku, balas Dirga tegas. Aku ingin kamu tetap di rumah ini, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang punya tempat khusus. Alia menatapnya, dan di matanya ada air yang menggenang. Tapi di balik jendela lantai atas, Bu Ratri melihat semua itu. Dan ia tahu, waktunya menghancurkan Alia selamanya. Keesokan paginya, drama meledak. Bu Ratri menjerit dari kamarnya. Semua penghuni rumah berlarian ke atas. Kalian lihat ini? Lihat. Ia menunjuk tempat tidurnya. Sprei kusut, dan di lantainya, tergeletak sebuah kemeja laki-laki dan bra perempuan. Alia tercekat. Itu kemeja kamu, kan, Dirga? Dan itu, teriak Bu Ratri. Semua mata beralih pada Alia. Saya nemukan ini di kamar saya. Jangan bilang kalian gak pernah masuk di balik pintu tertutup. Bu, jangan asal nuduh, seru Dirga. Aku tidak butuh bukti untuk mengenal bau nafsu dalam rumah ini. Bu Ratri menjerit histeris. Kamu pikir kamu bisa menodai rumah ini dengan perempuan jalanan macam itu? Alia nyaris jatuh. Lututnya gemetar. Saya tidak pernah masuk kamar ibu. Saya tidak tahu dari mana barang-barang itu. Kamu pikir siapa yang akan percaya? Semua sudah tahu kamu manis, lemah lembut, siapa tahu kamu manja juga di malam hari. Dirga menarik napas panjang. Ibu, sudah cukup. Tidak. Kalau kamu tetap memilih dia, kamu keluar dari rumah ini. Kalian berdua minggat. Hancurkan nama baik keluarga kita kalau itu maumu. Alia gemetar, air matanya jatuh. Saya gak pernah ganggu siapa-siapa. Saya cuma kerja. Tapi fitnah sudah ditanam. Dan tak ada tempat aman bagi Alia, kecuali satu hal. Dirga. Malam itu, pilihan dibuat. Dirga datang ke kamar Alia. Wajahnya tegas, tapi matanya penuh beban. Alia, ayo kita pergi dari sini. Aku akan urus semuanya. Kita bisa hidup di tempat lain. Aku gak bisa lihat kamu hancur karena ibuku. Alia menggeleng. Saya gak mau jadi alasan bapak melawan orang tua sendiri. Kamu bukan alasan. Kamu kebenaran yang mereka tolak. Alia menangis. Kalau saya ikut bapak sekarang, dunia akan bilang saya memang perempuan gatal yang menggoda majikan. Dirga mendekat, lalu berlutut di depannya. Kalau begitu, kita buktikan bahwa yang kita jalani bukan dosa, tapi niat yang suci. Ia membuka kotak kecil dari sakunya. Sebuah cincin perak sederhana. Alia, menikahlah denganku.
Kabar itu seperti badai bagi Bu Ratri. Pagi harinya, Alia sudah tidak lagi membersihkan rumah. Ia duduk di ruang tengah, mengenakan kebaya sederhana, ditemani sahabat lama Dirga yang datang sebagai saksi. Dirga berdiri di depan ibunya. "Ma, aku tetap anak Mama. Tapi aku gak akan membiarkan Mama menyakiti perempuan yang aku cintai." Dan di hari itu, di hadapan beberapa saksi, Alia dinikahkan. Bukan dengan pesta besar, tapi dengan hati yang penuh luka, dan keberanian yang tak bisa dibeli oleh apapun. Bu Ratri menangis. Tapi bukan karena kehilangan anak. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia kalah. Dikalahkan oleh cinta yang tak bisa dibungkam dengan fitnah. Dikalahkan oleh perempuan sederhana yang tak punya apa-apa, kecuali kebenaran. Dan Alia? Ia duduk di samping suaminya, memegang tangannya erat, dan dalam hati berbisik, "Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, aku jadi seseorang." Waktu berjalan. Pernikahan Alia dan Dirga mungkin tidak diiringi pesta besar. Tapi dalam hati mereka, ada janji yang lebih kuat dari pesta manapun, janji untuk sembuh bersama. Alia kini tinggal di rumah kecil milik Dirga di pinggiran kota. Ia tak lagi menyapu lantai sambil menahan air mata. Ia menyeduh teh untuk suaminya, menanam mawar di halaman, dan menuliskan puisi di malam hari. Tapi bukan berarti hidupnya kini tanpa luka. Di dalam dirinya, trauma masih bersarang. Ia masih terbangun tengah malam, bermimpi dimaki dan diusir. Dirga memeluknya setiap kali itu terjadi, tak berkata apa-apa. Ia tahu, beberapa luka tak perlu dinasihati, cukup ditemani. Sementara itu, di rumah besar yang dulu menjadi panggung fitnah, Bu Ratri mulai merasakan kesepian yang menggigit. Tanpa Wening, tanpa suara langkah kaki Alia, tanpa Dirga yang biasa membawakan bunga setiap Jumat pagi, rumah itu sunyi. Kerabat perlahan menjauh. Omongan tentang ibu mertua yang tega menuduh menantunya sendiri tanpa bukti, mulai menyebar diam-diam. Dan penyakit pun datang. Ringan, tapi cukup membuatnya lemah. Asam lambung yang kambuh karena sering stres. Darah tinggi karena pikirannya sendiri. Ia merasa dunia membalasnya dalam diam. Suatu hari, Dirga datang menjenguk. Tanpa Alia. Ia membawa buah, seperti biasa. Tapi tidak ada pelukan. Tidak ada senyuman. "Bagaimana kabar istrimu?" tanya Bu Ratri, seolah ingin menyentil. "Dia baik. Dan dia memaafkan ibu," jawab Dirga. Bu Ratri tercengang. "Memaafkan? Padahal aku belum minta maaf." "Itulah hebatnya dia," kata Dirga, berdiri sambil merapikan jaketnya. Dia tidak menunggu ibu jatuh dulu untuk mengampuni. Tapi, jangan berharap dia akan datang kembali. Dan dengan itu, ia pergi. Meninggalkan ibunya sendirian di ruang tamu besar yang terasa makin hampa. Beberapa bulan kemudian, Alia membuka toko kecil di depan rumah mereka, toko bunga dan kue, dua hal yang paling ia cintai. Ia menamainya Ruang Pulih. Karena setiap bunga yang ia rangkai, dan setiap adonan yang ia aduk, adalah bagian dari proses sembuhnya. Tetangga menyukai Alia. Mereka tidak tahu masa lalunya, tapi mereka tahu, ia baik, sabar, dan selalu tersenyum tulus. Sementara itu, Bu Ratri mulai mendengar kabar tentang toko itu dari orang-orang sekitar. Dan pada suatu sore yang gerimis, dengan langkah tertatih, ia datang diam-diam. Pertemuan terakhir. Alia sedang menyiram mawar di depan toko. Ia tertegun melihat wanita tua yang berdiri di seberang jalan, mengenakan payung tua berwarna biru dongker. Mereka bertatapan lama. Alia tidak berkata apa-apa. Bu Ratri menunduk. "Aku tidak punya alasan. Hanya aku menyesal. Tapi mungkin sudah terlambat." Alia tersenyum kecil. Tidak pernah terlalu terlambat untuk menyadari. Tapi tidak semua luka bisa dilupakan, Bu. "Boleh aku masuk?" tanya Bu Ratri. Alia membuka pintu tokonya. "Boleh. Tapi kali ini, saya bukan pembantu yang akan menuangkan teh. Saya pemilik tempat ini." Bu Ratri mengangguk pelan. Air matanya jatuh, menetes bersama gerimis. Dan di ruangan yang harum oleh mawar dan aroma kue kayu manis, seorang perempuan yang dulu dihancurkan fitnah kini duduk di singgasananya sendiri. Epilog.
Alia dan Dirga tak pernah hidup bergelimang harta. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih, kedamaian. Sesuatu yang tak bisa dibeli bahkan oleh rumah semegah milik Bu Ratri. Dan ketika karma datang, ia tak membakar. Ia mengiris pelan-pelan, seperti rasa sepi yang menusuk, dan kesadaran bahwa cinta yang pernah ditolak, tak akan datang lagi dengan cara yang sama. Aku tidak membalas dengan benci. Tapi aku juga tidak kembali untuk dilukai. Hari ini, aku bukan lagi gadis yang menangis di pojok dapur. Aku adalah perempuan yang bertahan dan menang.